Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Muslimin, sarjana pendidikan Islam. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG di LPTK UINSA Surabaya, Vicky A. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran berbasis luring di siswa-siswi Madrasah Thariqatul Hidayah Taman kelas 5 materi fikih zakat subtema zakat fitrah. Untuk itu, untuk Bapak Ibu dosen mohon bimbingannya dan pengarahannya apabila ada video kami yang kurang sesuai. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita semua bisa kembali menata niat untuk datang ke madrasah mencari ilmu. Mudah-mudahan kita diberi Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya robbal alamin. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dipermudah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniya bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum Bapak mulai belajar hari ini, Bapak akan mengabsen satu persatu siapa yang tidak hadir pada hari ini agar Bapak mengetahui. Pertama, Suhairatul Hikmah, Hadir. Rena, Hadir. hadir. Irena, hadir. Naila, Hadir. hadir. Rahmat, Masrin, Hadir. Rian, Hadir. Novi, Kumala, Hadir. Michael, Hadir. Aini, Rofi, Amar, Wildan, Ilham, Ardi, Fahri, Yahya, Aini. Semuanya hadir ya. Rofi Surur. Terima kasih. Alhamdulillah ini semuanya masuk. Baik. Sekarang untuk menambah kecintaan kita kepada negeri kita tercinta Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharapkan berdiri sejenak. Mbak Mama, ini Mbak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
akan membahas materi zakat fitrah. Sebelum kita bahas lebih jauh, apa pengertian dari zakat itu? Ada yang tahu? Mengeluarkan sebagian harta. Mengeluarkan sebagian Harta. Baik, bagus sekali, itu adalah garis besarnya. Sekarang kita akan rincikan. Pengertian zakat artinya mensucikan dan membersihkan harta benda. Sedangkan menurut syara atau agama Islam adalah mengeluarkan sebagian harta atau bahan pokok makanan menurut ketentuan dan ukuran yang ditentukan sesuai aturan Islam. Selanjutnya adalah pembagian zakat. Zakat itu dibagi menjadi dua secara garis besar, yakni zakat fitrah dan zakat harta, atau disebut dengan zakat an-nafs dan zakat mal. Zakat fitrah ialah untuk mensucikan diri, dikeluarkan pada bulan Ramadan, yang mengeluarkan orang Islam berupa bahan pakan yang mengenyangkan dengan takaran yang ditentukan oleh agama Islam. Sedangkan zakat harta atau zakat mal ialah mengeluarkan sebagian harta menurut ukuran tertentu apabila harta tersebut mencapai nisab atau ukuran yang ditentukan. Itu adalah pembagian dari zakat. Selanjutnya ada hukum zakat fitrah. Anak-anak tahu hukum zakat fitrah itu apa? Wajib, fardu ain. Bagus sekali, sama. Arti dari wajib itu sama dengan fardu ain. Khudh min amwalihim shadaqatun tutahharuhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan pada diri mereka. Hasanu amwalakum bizakati, bentengilah dan suburkanlah hartamu dengan mengeluarkan zakat. Zakat itu hukumnya wajib bagi orang Islam yang mampu. Selanjutnya, untuk mengeluarkan zakat itu ada tata cara dan rukunnya. Yang pertama, rukun zakat, bisa anak-anak lihat di slide. Yang pertama harus niat. Kalau melakukan suatu ibadah harus didasari dengan niat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, orang yang mengeluarkan zakat ada muzaki. Yang ketiga, rukunnya adalah ada orang yang menerima zakat fitrah atau disebut mustahik. Yang keempat, ada makanan pokok yang digunakan untuk dizakatkan. Selain rukun, ada syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, harus orang Islam. Jika orang kafir tidak wajib. Yang kedua, orang tersebut merdeka. Maksudnya bagaimana? Orang tersebut tidak dalam kekuasaan orang lain. Yang ketiga, orang tersebut lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Besok hari raya, lahirnya sekarang, maka orang yang lahir tersebut tetap wajib mengeluarkan. Dia mempunyai kelebihan harta untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Kita punya anak, maka kita wajib menjakati diri kita dan menjakati anak kita. Itu namanya mencukupi diri dan orang yang dinafkahi. Itu adalah syarat mengeluarkan. Oke. Setelah rukun dan syarat, berikutnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Setelah dikumpulkan, bisa di masjid atau diambil zakat, kemudian harta zakat tersebut akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Salah satunya adalah orang fakir. Orang fakir itu berhak menerima zakat. Yang kedua, kepada orang miskin. Yang ketiga, kepada amil, orang yang mengurusi zakat.
zakat. Yang keempat kepada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam itu berhak menerima. Yang kelima hamba atau budak tadi. Yang keenam sabilullah atau orang yang berjalan membela agamanya Allah. Yang ketujuh musafir, orang dalam perjalanan dengan tujuan yang baik kok kehabisan bekal, nah, itu orang yang berhak menerima. Selanjutnya orang yang punya hutang atau holding, hutangnya untuk kebutuhan yang baik bukan untuk maksiat, itu berhak menerima. Sebaliknya sekarang ada orang yang tidak berhak menerima zakat, itu siapa saja? Yang pertama orang yang kaya harta. Orang yang sudah banyak harta tidak boleh, tidak berhak menerima zakat. Yang kedua, budak selain budak mukatab. Tadi ada budak, sekarang ada budak lagi. Bedanya, budak yang berhak itu budak yang mempunyai perjanjian. Perjanjian akan diberikan kemerdekaan apabila ia mampu membayar sebagian harta dari dirinya untuk kemerdekaannya. Itu budak mukatab. Selanjutnya adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Siapa itu? Orang yang mempunyai garis keturunan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sekarang para habib itu tidak berhak menerima zakat. Tidak boleh Pak dikasih, tidak boleh. Yang selanjutnya yaitu orang kafir. Orang kafir walaupun miskin tidak berhak menerima zakat dari orang Islam. Tetapi kalau memberi saja boleh Pak, boleh. Tetapi namanya tidak zakat. Sedekah itu aja namanya. Selanjutnya adalah orang yang kuat untuk bekerja, berusaha, yang hasilnya bisa untuk kebutuhan sehari. Kita kuat, badannya sehat, bisa bekerja dan menghasilkan uang, maka orang tersebut tidak berhak menerima. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah keutamaan zakat fitrah. Ada beberapa keutamaan. Yang pertama adalah mensucikan harta dan membersihkan jiwa. Orang yang belum zakat itu hartanya masih kotor, masih tercampur dengan harta yang kurang bersih. Jiwanya pun juga masih kotor. Orang yang puasa tetapi belum zakat itu amal ibadahnya belum sampai ke langit, masih di tengah-tengah. Kemudian dizakati baru bisa naik, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjauhkan diri dari balak dan musibah. Orang yang mau zakat itu dilindungi oleh Allah, dilindungi dari balak dan musibah. Yang selanjutnya terhindar dari azab yang pedih. Nanti di akhirat akan dihilangkan siksanya, karena zakat itu kewajiban. Kalau kewajiban dilanggar maka akan masuk neraka. Tapi kalau kewajiban tadi dilaksanakan maka akan masuk surga. Selanjutnya menghapus jurang pemisah antar saudara muslim dan miskin dan yang kaya. Maksudnya bagaimana anak-anak? Orang yang kaya kadang-kadang sombong, orang yang miskin kadang-kadang malu ingin berteman dengan orang yang kaya. Nah, dengan memberikan zakat diharapkan rasa sombong itu akan hilang, rasa malu itu akan hilang, menjadi indah semuanya. Dari sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan tentang apa kira-kira yang terkait tentang zakat? Sudah ada yang tahu tentang tata cara zakat? Belum? Belum tahu. Ukuran zakat tahu? Belum juga. Belum. Niatnya zakat sudah tahu? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita tonton video berikut.
Perhatikan, nanti akan ada tugas setelah nonton video. Silakan dilihat video berikut. Sudah selesai videonya, cukup. Dari video tersebut bisa anak-anak simpulkan video tersebut menanyakan tentang apa? Takaran zakat. Tahu takarannya tadi berapa? 1 so atau 2,5 kilogram, atau dalam ukuran liter tadi berapa? 3 liter, seperti itu. Oke. Untuk niatnya, anak-anak bisa lihat tadi di tayangan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Coba anak-anak hafalkan bersama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Itu adalah niat untuk mengeluarkan zakat. Oke, selanjutnya adalah tugas atau LKPD. Silakan anak-anak buka di halaman 5. Halaman 5 itu ada tugas kelompok. Di mana tugas kelompok ini dibagi menjadi 2, putra dan putri ya. Tugas yang pertama, anak-anak harus menjelaskan pengertian singkat dari zakat fitrah untuk yang putri. Sedangkan untuk yang putra yaitu menuliskan
dan menghafal niat zakat fitrah. Bisa dipahami tugasnya anak-anak? Bisa. Silakan dikerjakan sekarang. Yuk, keluarkan pulpennya. Ini ya, tugas pertama pengertian, yang perempuan pengertian dari zakat fitrah. Sementara yang laki-laki adalah menuliskan dan menghafal niat zakat fitrah. Yaitu 10 menit waktunya dari anak-anak mengerjakan. Setelah itu nanti Bapak akan menunjuk setiap kelompok satu orang sebagai perwakilannya, mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Masih ingat tugas saya yang perempuan ya? Menjelaskan pengertian zakat fitrah. Untuk yang laki-laki adalah menghafalkan niat zakat fitrah. Ya. Baik, sekarang untuk perwakilan kelompok yang putra silakan maju Mas Ilham. Menghafal niat zakat fitrah. Bagaimana teman-teman? Benar, terima kasih. Baik. Selanjutnya untuk perwakilan dari kelompok putri silakan diwakili oleh Mbak Novi. Untuk Mbak Novi tugasnya adalah menjelaskan pengertian zakat apa menurut mensucikan dan membersihkan harta benda. Mensuci harta Benda. Terima kasih, silakan duduk. Oke. Itu tadi adalah sedikit tentang pengertian zakat dan niatnya zakat. Untuk niatnya zakat sudah benar, sedangkan untuk pengertiannya benar tetapi masih kurang sedikit. Kurangnya di mana? Kurangnya yaitu mengeluarkan sebagian harta benda untuk mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Itu adalah pengertian dari zakat. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya, anak-anak sudah tahu apa atau tujuan dari mengeluarkan zakat. Tujuannya adalah untuk mensucikan diri dan juga mensucikan hati. Oke. Sekarang takaran dari zakat fitrah. Sesuai dengan video tadi, anak-anak bisa menangkapnya bahwa takarannya yang pertama adalah dihitung 1 sok atau dalam bahasa Indonesia takarannya 3 liter. Jika dihitung dalam kilo maka 2,5 kilo. Itu adalah takaran dari zakat fitrah. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak?
Tidak, ya? Ya, alhamdulillah semuanya sudah coba.